Maka kalau kita lihat di sini dari September sampai dengan Oktober, katakanlah pertengahan Oktober, dari 4 survei yang dirilis ke publik ini ada kecenderungan penurunan dari elektabilitas Ridwan Kamil dan Ridwan Kamil dan Suswono. Pasangan Pramono Anung dengan Rano Karno itu melejit elektabilitasnya ya karena salah satunya faktor Bang Dul atau Haji Rano Karno. Yang kedua itu ada faktor pendukung Anies Baswedan yang mulai berpindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Pada beberapa waktu yang lalu, Lembaga Survei Indonesia atau yang disingkat LSI itu memberikan survei terbarunya mengenai pilkada di DKI Jakarta. Nah, yang menariknya di sini adalah mengenai angka dari survei tersebut, di mana Pramono Anung dan Rano Karno mengalami peningkatan yang signifikan, sedangkan Ridwan Kamil dan Suswono mengalami penurunan sehingga angkanya berbalik menjadi 41% melawan 37%. Dan di video berikutnya nanti kami akan juga menampilkan penyebab dari peningkatan suara dari Suswono dan Rano Karno. Nah, bagaimana video lengkapnya? Mari kita simak berikut ini. Maka kalau kita lihat di sini dari September sampai dengan Oktober, katakanlah pertengahan Oktober, dari 4 survei yang dirilis ke publik ini ada kecenderungan penurunan dari elektabilitas Ridwan Kamil dan Ridwan Kamil dan Suswono. Pada saat yang sama itu ada kecenderungan tren naik dari dukungan atau elektabilitas dari pasangan Pram Rano dari 28,4 pada September sekarang menjadi 41,6. Jadi jarak antara Pram Rano sekarang di angka sekitar 4%-an, sudah kalau lihat angka absolutnya sudah cross. Nah, kalau kita lihat dari mana, bagaimana kenaikan atau penurunan ini kalau kita lihat dari September ke Oktober itu pasangan Ridho itu turun sekitar 14 atau 15% ya. Sedangkan pasangan Pram Rano itu dari September ke Oktober itu mengalami kenaikan sekitar 13%. Sementara itu pasangan Darmakun itu juga cenderung stabil meskipun kalau dibandingkan dengan September itu mengalami kenaikan 2 kali lipat ya, 3,4%-an. Jadi penurunan yang dialami oleh RK Suswono itu cenderung pindah ke lebih dari 10% itu pindah ke Pram Rano, sedangkan sedikit yang pindah ke pasangan Darmakun. Ya, jadi setidaknya ada 5 faktor Mbak Tasya yang bisa menjelaskan mengapa pasangan Pramono Anung dan Rano Karno itu dalam kurang lebih waktu 1 bulan sejak kami terakhir melakukan survei itu melesat cukup tajam ke 41,6% atau ada kenaikan sekitar 13%. Yang pertama itu karena yang menarik adalah faktor wakil gubernur. Jadi kalau di head to head antara Ridwan Kamil dengan Pramono Anung aja itu sebenarnya Ridwan Kamil unggul terhadap Pramono Anung di top of mind ya. Yeah. Namun ketika dipasangkan dengan Bang Dul, maka kemudian Pramono Anung itu pasangan Pramono Anung dengan Rano Karno itu melejit elektabilitasnya ya karena salah satunya faktor Bang Dul atau Haji Rano Karno yang popularitasnya sudah sangat tinggi. Yang kedua itu ada faktor pendukung Anies Baswedan yang mulai berpindah. Kalau sebelumnya di survei bulan September itu masih banyak yang mendukung Ridwan Kamil dan Suswono, namun begitu kampanye dijalankan dan ada banyak juga
tim ses dari Anies Baswedan, juru bicara dari Anies Baswedan yang kemudian bergabung ke pasangan Pram dan Rano, 42,1% pendukung Anies Baswedan di Pilpres kemarin itu mendukung pasangan Pram Rano. Dan faktor ini tidak bisa diabaikan begitu saja karena berdasarkan survei kami sebelumnya juga menunjukkan bahwa faktor Anies Baswedan ini sangat berpengaruh untuk Jakarta gitu, untuk mempengaruhi peta elektoral di Jakarta meski Anies Baswedan tidak berkompetisi di dalam pilkada kali ini. Mas Yos, ini berarti faktor Suswono dan PKS tidak terlalu berpengaruh menahan penurunan ya? Nah, ini yang menarik juga. Salah satu faktor lain adalah faktor soliditas partai pendukung yang mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono ini juga belum solid gitu. Karena ada juga basis PKS gitu yang mendukung pasangan Rano Karno dan Pramono Anung. Dan ini kan sebenarnya tidak terlalu mengejutkan karena basis pendukung PKS itu juga beririsan dengan basis pendukung Anies Baswedan gitu. Yeah. Jadi berpindahnya ke itu juga salah satu penyebab pasangan Pramono Rano ini meraih elektabilitas yang cukup signifikan. Jadi faktor yang tidak solid antar di dalam partai pendukung itu yang juga menjelaskan kenaikan ini. Dan faktor lain adalah pas debat kemarin juga ya, yang dinilai perform lebih bagus itu pasangan Pramono dan Rano Karno, meski tentu harus ada catatan bahwa penilaiannya ini bersifat partisan begitu ya. Dan mungkin yang faktor terakhir yang menjelaskan adalah popularitas dan likability. Tadi Rano Karno sudah tinggi, likability-nya juga sudah tinggi. Pramono Anung meski popularitasnya masih rendah, tapi likability-nya cukup tinggi gitu. Jadi ada ruang bagi Pramono Anung untuk terus meningkatkan popularitasnya, dan kalau popularitas sudah dapat, likability sudah dapat, mudah-mudahan itu bisa terkonversi menjadi elektabilitas. Ya, itulah tadi survei dan juga analisa kenapa akhirnya Pramono dan Rano ini bisa menyalip dari pasangan dari RK dan Suswono yang didukung oleh banyak partai ya, partai jumbo gitu pendukungnya. Nah, yang menariknya di sini adalah di poin kedua, analis politik dari LSI ini menyebutkan kalau salah satu faktor yang menyebabkan Pramono Rano ini bisa naik secara signifikan adalah ada andil Anies Baswedan di dalamnya gitu. Jadi bisa dikatakan anak-anak Abah atau yang dikatakan lain itu adalah simpatisan dari Anies Baswedan ini beralih dari PKS menuju ke siapapun lawan dari PKS. Nah, di sini bisa dikatakan salah satu indikasi atau faktor terbesar dari PKS kenapa pada tahun ini sepertinya di pilkada itu PKS akan mengalami penurunan yang begitu signifikan ya. Hal ini dikatakan karena memang besar sekali atau ramai sekali di media sosial yang menyebutkan untuk menenggelamkan PKS. Nah, hal ini tentu saja dikatakan oleh para anak-anak Abah atau pendukung loyalis dari Anies Baswedan. Nah, hal ini bisa dilihat dari kalau memang pada saat kemarin-kemarin itu, bulan kemarin, PKS masih percaya diri kalau dirinya adalah pemegang kekuasaan di DKI Jakarta dengan menjadi peraih kursi tertinggi di DKI yaitu 18 kursi. Nah, mulai perlahan-lahan itu mulai menunjukkan kalau memang para pemilih PKS ini adalah mereka yang memilih Anies Baswedan. Jadi karena Anies Baswedan lah PKS ini suaranya bisa tinggi. Nah, hal ini sempat ditepis oleh PKS karena dia mengatakan sebelum ada Anies juga PKS sudah tinggi. Nah, sepertinya sekarang mereka udah harus menunduk ya, harus mulai menghormati bagaimana simpatisan Anies ini bekerja untuk PKS yang bisa menang di DKI pada tahun ini, pada tahun 2024. Sehingga bisa dikatakan strategi PKS untuk meminggirkan Anies Baswedan di berbagai kampanye ini sepertinya sudah mulai terlihat dan menjadi senjata makan tuan ya, di mana dengan percaya dirinya PKS mengusung Ridwan Kamil dan Suswono untuk maju pilkada DKI, tetapi kebanyakan masyarakat
Jakarta yang memilih Anies Baswedan sekitar 41%, itu akhirnya beralih dari PKS dan memilih pasangan Siswono dan Rano Karno. Jadi bisa dikatakan ini adalah salah satu indikasi awal atau indikasi dasar dari mulai beralihnya para simpatisan Anies Baswedan dari PKS ke siapapun lawan dari mereka gitu. Jadi tagar yang menyebutkan tenggelamkan PKS sepertinya pada saat ini sudah mulai terlihat masif ya. Jadi kalau dulu di kandang-kandang PKS ini mereka seakan-akan percaya diri bahwa mereka pasti menang. Nah, mulai tahun inilah terlihat bagaimana PKS tanpa Anies Baswedan. Nah, ya itulah tadi video dari Yeden Project. Kira-kira bagaimana teman-teman? Atau apakah sepakat dengan apa yang dikatakan oleh para pengamat politik tadi? Atau mungkin punya pendapat lain? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Sampai di sini Yeden Project. Belum kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.